قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, tarkul wudu'i min massi rajuli imra'atahu min ghairi syahwah. Akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam an Shu'aib an al-Layth qala akhbarana ibn al-Hadi an Abdurrahman ibn al-Qasim an al-Qasim an Aisyah qalat إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يؤتر مسني برجله. Maksudnya an yu'tira, bukan an yutira. أن يؤتر. An يؤتر. yutira. Ahsant. Jazakallah khair. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala rahimahullah, tarkul wudu'i min massi rajuli imra'atahu min ghairi syahwah. Tidak melakukan wudu karena seorang pria memegang istrinya tanpa syahwat. Dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli, ya, jika Rasulullah SAW salat ini maksudnya salat tahajud. Biasanya salat tahajud dikenal setelah bangun tidur malam, ya. Wa inni la mu'taridatun baina yadayhi i'tiradal janazah. Wa inni di sini waw al-haliyah menunjukkan keadaan pas beliau lagi salat tahajud, aku, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha, sedang mu'taridah, berbaring baina yadayhi, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tiradul janazah, seperti berbaringnya jenazah. Apa bahasa kita namanya telentang, ya kan? Telentang. Hatta idza arada an yutira massani birijlih. Kalau beliau pengen salat witir, artinya di sini pengen sujud, beliau pun menyentuhku birijlihi, dengan kakinya, untuk memberikan aba-aba bahwa beliau pengen sujud atau pengen salat gitu, ya. Ya, atau pas lagi salat pengen sujud, beliau menyentuh Aisyah dengan kakinya. Dilanjutkan hadisnya, dilanjutin biar lengkap. Fadl. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. Ahsant. Dengan sanadnya disebutkan di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, laqad ra'aytumuni mu'taridatan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Laqad ra'aytumuni maknanya laqad 'alimtumuni. Bukan kalian telah melihatku dengan ra'yul ain, bukan. Tapi laqad 'alimtumuni, kalian tahu
aku itu mu'taridah baina yaday Rasulullah SAW. Aku sedang duduk berbaring di depan Rasulullah SAW dan beliau SAW sedang salat. Maksudnya salat sini apa ya, kawan? Salat tahajud. Bukan salat fardu, karena beliau salat fardu ya di masjid, bukan di rumah. Dengan WhatsApp ada apa? Jaringannya ini uploadnya kecil. Coba antum keluar diri di depan Masjid Al-Ikhlas. Taib, Rasulullah SAW yusalli. Udah biarin dah. Yang penting kerekam kan? Rekam. Udah normal sekarang? Masih belum normal? Belum. Ya khalas, biarin aja, nggak usah mikirin mereka. Tapi ada nonton emang ya? Ada. Oh, ada aksian juga sih. Ya ala kulli hal. Iya. Kemudian fa idza arada an yasjuda ghamaza rijli. Kalau misalnya beliau pengen sujud, maka beliau akan ghamaza, meraba kakiku. Meraba kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini zahiri merabanya sih dengan tangannya. Iya, fa dhamamtuha ilayya thumma yasjud. Kemudian beliau menarik aku pun menarik kakiku kepadaku, yaitu dhamam di sini dhamma ya dhammu artinya mengumpulkan. Jadi seolah gini ya, gimana? Salah satu kakinya Aisyah itu pas depannya pas di tempat sujudnya Nabi SAW. Kaki satunya sanaan dikit. Maka ketika disentuh oleh Nabi SAW, maka Aisyah paham. Oh, mau sujud. Akhirnya digeser sedikit sama Aisyah sampai kakinya ngumpul dengan kaki sendiri gitu. Apa ya? Gimana? Hah? Enggak, kan beliau Aisyah lagi tidur. Coba kamera. Kakinya kan lurus gitu kan, yang tadi gini terus akhirnya dikumpulin supaya nggak menghalangi Nabi SAW sujud. Ya begitu. Apa faedahnya ikhwan di sini? Rasulullah SAW kemungkinan imma beliau sebelum sholat atau selagi sholat beliau menyentuh Aisyah, dan zahirnya menyentuhnya tanpa hail, tanpa adanya penghalang. Menyentuh kulit kakinya Aisyah langsung. Aisyah istrinya. Ya. Kalau itu lakukan pas sholat berarti boleh dong? Boleh. Dan tidak membatalkan wudunya gitu loh. Itu maksud dari para ulama. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi kita untuk menjadikan jasad manusia sutra. Ya kan? Karena yang terlarang itu bukan manusia menjadi sutra. Yang terlarang adalah ketika manusia melewati di depan orang sholat. Melewati dengan orang nancep gitu, itu beda gitu loh. Ya kan? Baik orang yang nancep duduk atau berdiri, dia lagi sholat di depan kita, maka kita sholat bersutra dengan orang yang lagi sholat, boleh. Ya. Dan juga ada faedah di sini, ikhwan. Kalau misalnya kita nih ada anak kecil di depan kita nih, lagi guling-guling, kita lagi sholat di masjid. Ini anak kecil guling di anak orang gitu. Anak orang yang kita juga sebel sama bapaknya gitu. Ya. Kita mau sujud, kita beri isyarat boleh. Atau kita sentuh dia, pas mau sujud, pas ruku, kita sentuh dia, kita ambil dia, gitu. Megangnya boleh, ngelemparnya haram, karena itu menyakiti anak manusia. Oke, itu ya. Dengan dalil ini menyentuhnya boleh, pas lagi sholat bahkan gitu. Tapi ini demi maslahat sholat, bukan sembarangan nyentuh. Lagi sholat pengen nyentuh orang aja. Hei. Ini main-main ini. Betul. Melakukan gerakan di luar sholat namanya, dan tidak ada kebutuhan untuk itu. Begitu ya. Jadi melakukan beberapa hal yang sebenarnya itu dibutuhkan dalam sholat, apalagi untuk maslahat sujudnya itu boleh. Ya. Sajadahnya misalnya kena angin dari arah depan, kemudian sajadahnya
kesini jadinya. Pas mau sujud kita benahin dulu sejadah, terus kita boleh, nggak masalah. Karena itu memang dibutuhkan. Memang itu fi'il kharijis shalah, perbuatan di luar salat, tetapi itu demi maslahat salat. Demi maslahat salat. Ya. Ana sih enggak, kok ana enggak. Karena yang sahihnya adalah itu, lakukanlah itu sebelum salat. Mencari sutra itu Rasulullah melakukannya di sebelum sholat. Hah? Iya, ya biarkan aja. Mencari sutra itu dilakukan sebelum sholat. Ketika lagi sholat, maka antum sholatlah, fokus sholat. Iya, nggak perlu nyari sutra lagi. Karena Rasulullah kadang-kadang di depan sutroh, kadang-kadang nggak di depan sutroh, ya nggak? Pernah ada riwayat Rasulullah SAW sholat tanpa sutroh, iya. Dan sahabat juga sebagian nggak pakai sutroh. Jadi artinya jangan memaksakan diri untuk bersutroh. Kalau memang nggak ada sutroh udah. Tapi lagi nggak sholat, lagi sholat kemudian tidak ada sutroh. Kita oh iya ya, sunnah Nabi kan harusnya, bukan harusnya, dianjurkan. Walaupun Syekh Al-Albani mengatakan wajib ya, ada sutroh. Kemudian dia nyari sutra, matanya kemana-mana. Enak tuh dia lagi tidur tuh. Deketin. Yang lagi tidur ngerasa kayaknya ada yang ngedeketin gua deh yang lagi tidur tuh. Ngelihat, astagfirullah ada orang. Yang ngerasa diteror akhirnya pindah lagi tuh orang. Dideketin. Dikejar sampai ujung kulon. Nggak jadi sholat. Maksud Anda di sini ittikhadz sutratan, itu menjadikan sesuatu itu sebagai sutra. Lakukan itu sebelum sholat. Kalau ternyata sutra tersebut hilang atau pergi sutra tersebut, khalas, antum telah menunaikan di waktu sebelum sholat. Begitu. Karena kalau antum nurutin kayak gitu nih, kalau memang antum nurutin sutra hilang, lah cari lagi, sutra hilang, pas lagi sholat, sutra hilang, cari lagi. Ikhwan di depan antum duduk, antum jadiin sutra, plek. Makanya kalau mau menjadikan orang sutra, order dulu ke dia, Mas, jangan pindah loh, saya mau jadi orang sutra. Mana pindah, mana siap, awas. Antum pindah dia, tapi pindah, antum jadi kayak main Galaxy, tek jalan. Ke depan nyari sutra, ikhwan yang ada di depannya gitu loh. Ikhwan di depannya pindah lagi, terus gitu. Sampai ke tembok depan. Tembok depan dihancurin terus sampai ke jalanan. Ya. Udah khalas. Ya, contoh-contoh ekstrim kayak gini kadang-kadang lebih bermanfaat untuk orang-orang seperti antum. Sekarang banyak masjid-masjid menyediakan buat sutra. Ya itu mungkin bab ta'awun ya, bab ta'awun al-birri wa taqwa, tetapi sebenarnya tanpa itu pun nggak usah, karena sebenarnya Nabi SAW pun di zaman beliau, sutra itu di zaman Nabi SAW lebih sedikit dibandingkan di zaman kita posibilitasnya. Kenapa? Di zaman Nabi masjidnya seperti itu aja kelas. Di zaman sekarang itu banyak pernak-pernik masjid, tiang ada, ya kan? Rak ada, tembok lebar, kotak infak ada, dan nggak perlu lagi kita buat apa namanya? Kayu-kayu sutra. Jazakallahu khair, masya Allah. Ana return. Posibilitas bisa di zaman Nabi membuat sutra pakai kayu itu sangat mungkin bisa. Ya mungkin bisa, tapi nggak dilakukan oleh mereka. Ya, Anda nggak mengatakan itu bid'ah ya, maksudnya nggak mengatakan itu bid'ah. Sebagian orang mengatakan itu kaluf, maksa. Tapi kalau kita lebih berpikir lebih jernih lagi, tidak perlu untuk membuat apa namanya kotak-kotak apa namanya kayu-kayu seperti itu, balok-balok seperti itu. Iya, kalau memang mau mengajarkan kepada kaum muslimin sutra, ajarkan di kajian, ditulis di pengumuman atau bagaimana supaya mereka paham. Iya, karena
itu akan membuat apa ya? Ana sendiri merasa kurang Ana sendiri pribadi Ana tidak pernah sengaja pakai sutra itu, kecuali kalau emang udah disediakan kayak sebagian musola atau masjid itu memang di depan tempat sholat itu ada langsung ditaruh itu gitu loh. Anda mau pindahin udah ditaruh di kayak situ, udah biarin lah. Ya sah-sah aja. Itu doang Anda lakuin. Kalau di sholat sunnah biasa Anda nggak pernah bersutrokan seperti itu. Anda sutro yang di zaman Nabi apa yang ada pakai itu. Pakai di sini maksudnya udah nggak memindahkan kayu di sini, nggak. Ada tiang di tiang, ada orang di orang, tembok di tembok. Dan nggak ada ya udah nggak usah apa-apa. Iya. Atau tas taruh depan bisa. Iya, bisa seperti itu. Cuman Anda nggak mengingkari sampai bahwa ini kebid'ahan. Itu mungkin mereka maksudnya adalah ta'awun dan mensyiarkan sunnah ini mungkin. Ya, maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Begitu. Di masjid tukang beras ada? Masjid tukang beras? Nggak boleh. Ada yang nyumbang, cuman nggak dipakai. Oh beda. Mungkin kenapa terjadi seperti itu kan karena sebagian beberapa maksudnya mungkin sutra itu wajib, jadi mereka memaksakan. Oh iya, dikhawatirkan begitu. Iya. Ya nggak usah sampai sebegitunya bang. Iya. Kalau di sini nggak ada, karena emang nggak pada tahu. Kalau di sini bukan karena banyak nggak tahu tentang hal tersebut. Ya ada kadang-kadang bukan di sini ya, di musola yang golongan-golongan hijau ya, itu kadang ada jemaah sholat sunnah di depan pintu. Itu kejahilan benar. Depan pintu. Tanpa sutra, tanpa apa. Kita mau lewat, memang sih kita lewat sah Pak, karena tidak di tempat sujudnya. Kalau memang dia di pintu langsung itu gila itu orang itu. Itu jadi masalah itu orang. Di pintunya sholatnya. Iya. Orang mau lewat, wah gimana caranya? Nanti pas dia sujud orang lewat di atasnya. Parah. Ya, istamir. وبه قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي نضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Baik. Dengan sanad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kuntu anamu baina yaday Rasulullah SAW wa rijlai fi qiblatih. Saya tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kaki saya di arah kiblatnya, di kiblatnya. Fa idza sajada ghamazani. Kalau misalnya beliau idza sajada mau sujud, ghamazani berarti apa? Menarik kedua tangan, ya itu kakiku, menarik kakiku. Faqabattu rijlai, maka aku pun kemudian qabat di sini, qabat, dan menarik di kakiku. Fa idza qama basattuhuma, dan kalau misalnya beliau sudah bangkit, basattuhuma, luruskan lagi. Ya boleh mungkin apa ya? Gimana ya? Pokoknya mungkin apa karena sempitnya kamar atau bagaimana, Allah alam. Sempitnya kamar mungkin. Ya, masyaallah. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Dan rumah-rumah ketika itu tidak memiliki penerangan. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, ya, Rasul kita, masya Allah ya. Rumah-rumah ketika itu tidak ada penerangan. Anda nggak mengalami masa-masa rumah tanpa penerangan ya kan? Mungkin kalau beliau beneran. Iya.
Iya tahu. Di waktu itu juga sebenarnya bisa juga. Waktu itu sebenarnya bisa juga karena dalam hadis Nabi yang lain Rasulullah memerintahkan untuk meredupkan penerangan di malam hari. Berarti kan memang di zaman itu ada sebenarnya penerangan malam hari ada. Cuman entah ini karena memang tidak punya dananya atau gimana, wallahu a'lam. Ya. Ya Masya Allah. Laisa fiha masabih di sini bukan menunjukkan bahwa saya ketika itu ada petromak atau apa tapi dimatiin, bukan, tapi memang nggak punya. Karena lafalnya laisa fiha masabih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya itu Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya. Mungkin itu juga dialami juga Pak Abu Rahmat di zaman beliau masih muda, ya. Nggak ada penerangan. Ya. Terus rumahnya di pohon gitu mungkin. Baik. Ayo Islam. وبه قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك والنصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعراج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي ووقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Baik, dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Saya kehilangan Nabi SAW di suatu malam. Apa maksudnya, ikhwan? Istri kadang seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidur di dekat istrinya. Dan ini kalau antum niatkan sunnah dan bahkan kadang bisa menjadi kewajiban kalau itu dalam artian mendamaikan antara diri antum dengan istri antum. Jadi tidur di dekat istri itu merupakan sunnah Nabi. Selain dari urf juga ya suami istri tidur ya berduaan lah, masa suami di sofa istri kalau ada sofa ya. Ikin sedang membicarakan tentang kehidupannya. Ya, suami di ruang tidur, istri di jemuran. Gimana? Taib. Jadi faqadtun Nabi SAW. Saya kehilangan Nabi SAW di suatu malam. Faja'altu atlubuhu biyadi. Maka aku pun mencarinya dengan tanganku. Nah, gitu kan? Ya. Gitu ya Rofi ya? Tanya mak antum lah, jangan tanya. Tanya malu itu, saudara antum. Fawaqa'at yadi ala qadamaihi. Kemudian tanganku terantuk, apa namanya? Waqa'at maksudnya kena kedua kakinya Rasulullah SAW, wahuma mansubatan, dan kedua kaki beliau mansubatan, yaitu tertancap di bumi. Maksudnya bukan dalam kondisi tidur gitu loh. Kan kalau kaki terlentang gini kan berarti apa? Mustarsal gitu, maksudnya selonjoran kan. Nah ini bukan selonjoran, melainkan kakinya kok kayak berdiri atau bukan dalam posisi tidur. Maka wahuwa sajid, ternyata beliau sedang sujud. Beliau sedang sujud. Dan dalam sujudnya beliau mengatakan, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini termasuk di antara doa sunnah yang agung nih. Di dalam sujud boleh antum mengucapkan sunnahnya, terutama di tahajud antum.
Dan boleh pula antum doa mutlak dengan ini, masya Allah. Ini doa yang agung banget ini. A'udzu biridhaka min sakhatik. Saya berlindung kepada ridhamu, ya. Saya berlindung kepada ridhamu daripada murkamu. Jadi berlindung dengan ridha Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu sifat Allah. Dan sakhatnya Allah juga sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena murka Allah Subhanahu wa taala. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Dan saya berlindung dengan sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini meminta perlindungan kepada Allah dengan tawasul dengan sebagian sifat Allah yang mulia. Nah, itu hal yang sangat-sangat mulia dan sangat bagus. Wa a'udzu bika minka. Wa a'udzu bika minka. Apa makna wa a'udzu bika minka? Dikatakan oleh sebagian ulama yaitu a'udzu bi sifati jamalika min atau an sifati jalalika. A'udzu bi sifati jamalika an sifati jalalika. A'udzu bi sifati jamalika, yaitu saya berlindung dengan tawasul dengan sifat-sifat keindahanmu. An sifat jalalika, dari sifat-sifat keagunganmu gitu loh. Paham enggak maksud? Jangan antum katakan a'udzu bika minka artinya aku berlindung dengan sifat-sifat keindahanmu untuk sifat-sifat burukmu. Enggak. Allah tidak memiliki sifat buruk. Tapi maknanya a'udzu bi sifati jamalika an sifati jalalika. Di antara sifat jalalnya Allah, keperkasaan Allah dan bahwasanya Allah taala syadidul iqab, syadidul azab. Ya. Dan itu sifat-sifat yang berkonsekuensi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, murka, azab dan seterusnya. Dan sifat-sifat yang Allah taala yang jamil, yang indah dan membuat kita tidak merugi dunia akhirat, yaitu seperti rahmat, ampunan, pemaafan, pemberian, karunia dan seterusnya, dari sifat-sifat yang jamil. Dan semua sifat Allah jamilah, hasanah, husna, asmaul husna. Tetapi kita berlindung kepada Allah taala dengan tawasul, dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha baik menghindarkan diri dari keburukan atau efek buruk dari sebagian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebagai balasan atas keburukan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat buruk ibtidaan. Allah tidak pernah berbuat makar ibtidaan. Allah tidak pernah berbuat khida' dan azab ibtidaan. Fahami baik-baik ini. Ya, Allah tidak mengazab dari segi ibtidaan tanpa sebab, enggak. Melainkan Allah akan melakukan hal-hal tersebut, azab, intiqam, makar dan seterusnya, sebagai jazaan, muqabilan, yaitu balasan. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan azab kepada orang yang tidak memiliki kesalahan. Enggak. Makanya kata sebagian ulama, anak-anak kecil itu masuk surga hatta dia terlahir dari rahim orang musyrik atau kafir. Ya, itu kata sebagian ulama. Ala kulli hal, a'udzu bika minka, yaitu a'udzu bi sifati jamalika an sifati jalalik. Bismillah. Dan sebenarnya a'udzu bika minka dengan a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik, dan sebelumnya tadi a'udzu bi
ridhaka min sakhatik. Itu semua semakna semuanya. Tapi di sini ada isyarat, yaitu ijmalus syai' ba'da tafsilihi. Mengglobalkan sesuatu setelah merincinya. Dalam doa boleh seperti itu. Mengglobalkan sesuatu setelah merincinya. Pertama, a'udzu biridhaka min sakhatik. Rincikan, yaitu saya berlindung pada dengan bertawassul dengan ridhamu, berlindung daripada sakhatik. Jazakallahu khair. Wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik. Ini juga tafsil, rinci. Kemudian diijmalkan, diglobalkan dengan a'udzu bika minka. Boleh seperti itu. Alhamdulillah. Maka boleh antum berdoa minta sama Allah, antum rinci permintaan antum, dan pada endingnya antum minta lebih global. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum minta, ya Allah berikanlah saya harta yang melimpah, yang berkah, ya Allah berikanlah saya mobil, dan Allah berikanlah tapi jangan dunia semua gitu. Hah? Berikanlah saya anak yang saleh salehah. Itu kan tafsil. Endingnya kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Ya. Masya Allah. Enak banget minta istri lagi terus sambil nuang kopi kayak bos aja. Baik, lanjut fadhil. Satu hadis lagi. Bismillah. Wa bihi qala rahimahullah babu tarkil wudu'i min al-qiblah. Kiblah ini kiblah, bukan qiblah. Oh, qiblah. 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 Tahu qiblah apa? Bentar, Ustaz. Buka masker antum, deketin mulut antum ke dia. Oh. Nah, itu qiblah. Mau, antum mau praktek enggak? Jangan. Enggak usah, Ustaz. Ya. Babu tarkil wudu'i min al-qiblah. Akhbarana Muhammad bin al-Muthanna an Yahya bin Sa'id an Sufyan qala akhbarani Abu Rawq an Ibrahim at-Taymi an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'd azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Qala Abu Abdurrahman ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء. طيب أحسنت. ترك الوضوء من القبلة. Qiblah. Cium. Iya, tidak berwudu karena ciuman. Cuma beda harokat tapi jauh banget kan? Ya? Kiblat sama ciuman. Dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'd azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya, dan ini dalam riwayat Darqutni disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, laqad kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni idza kharaja ila as-salati wa ma yatawadda. Masyaallah. Antum kok Masya Allah gitu Rafi. Ya. Nabi SAW menciumku kalau beliau keluar menuju sholat dan beliau tidak berwudu lagi. Ini menunjukkan tidak batal wudunya. Ya. Nah terus ya sama dengan puasa juga nggak batal. Lah kalau ternyata dari wudu tersebut keluar air madhi, batal nggak wudunya? Batal. Muskilahnya bagaimana tahunya keluar air madhi gitu loh.
Ada keluarnya air madhi yang kerasa, ada yang nggak kerasa. Kalau nggak kerasa, antum nggak usah cari tahu. Ya nggak? Kenapa? Karena dalam riwayat Ad-Daraqutni Nabi SAW menciumku kalau mau keluar sholat menuju masjid. Walam yatawadda, beliau tidak wudu lagi. Enggak diriwayatkan di situ beliau memeriksa dulu, ya enggak. Ya, begitu. Antum mencium istri antum pas ya, aku pergi dulu ya. Kemana Pak? Pak, kemana sayang? Kata bininya. Ke masjid dulu. Aduh, cepetan aku kangen katanya. Pret lo pasti ada maunya lah. Pasti minta duit. Ujung-ujungnya ngomong gini. Tumben-tumbenan kayak gini, pasti dia maunya. Tahu aja mas, terus habis itu dicium istrinya. Habis itu keluar rumah, wah was-was nih. Keluar air madhi nggak ya? Ya, langsung dilihat. Hah? Sambil jalan. Nggak perlu kayak gitu. Kalau memang antum tidak merasa ada sama sekali, udah kembali ke asal suci, nggak masalah. Kembali ke asal. Tapi kalau antum kok kayak ada rasa kayak basah-basah dikit, ada dingin sedikit gitu, apa ya? Nah, antum cek dah tuh, kok biar nggak ragu antum cek. Ya. Begitu. Itu kalau sebagian yang ketika bersentuhan dengan istri itu butuhnya batal. Iya itu Ustaz. Mazhab Sebagian yang mazhab Syafi'i. Enggak, dalam mazhab Syafi'i yang masyhurnya adalah matan Abi Suja, menyentuh yang bukan mahram membatalkan wudu. Kalau istri kan enggak disebut mahram, enggak disebut istri. Oh, tapi orang awam prakteknya enggak kayak gitu. Iya, Ustaz. Enggak, dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada beragam pendapat, ya. Tapi imma selain istri, imma yang bukan mahram, itu pendapatnya. Tapi orang-orang awam nggak tahu kenapa umumnya orang yang penting nyentuh perempuan gitu. Nyentuh perempuan batal. Hatta istrinya itu. Enggak itu enggak benar. Enggak. Nah, itu jelas menyelisih dalil kan? Ini bukan hanya menyentuh loh, yuqabbil, cium. Mencium. Coba. Untuk bapak ke anak. Bapak ke anak antum fitnah. Bapak ke cucu. Bapak ke anak. ini praktek dulu. Jadi kan ini udah jelas kalau misalnya memang istri kemudian kalau memang keluar madhi baru jelas itu membatalkan wudu. Itu udah final. Saya pikir semua ulama juga mengatakan begitu karena keluar madhi jelas membatalkan wudu dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan hadis lainnya. Tapi kalau cuma menyentuh membatalkan enggak. Memang dalam mazhab Syafi'i yang populernya adalah yang sebenarnya adalah dalam mazhab Syafi'i yang bukan mahram. Dan itu bila biduni hail tanpa penghalang, artinya kulit dengan kulit. Dan itu hal yang susah sebenarnya, iya enggak? Iya memang nggak boleh. Kalau antum berdasarkan di busway aja, misalnya berdasarkan di busway, kan apa ginian? Kalau sekarang kan kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak karena jaga jarak ya. Misalnya kemudian bisnya, wah apa kan ngerem dadak, terus ada perempuan kemudian megang antum. Aki-aki kayak gitu. Tuh, Pak Eman tuh, sahibuk. Enggak sadar umur, Ustaz. Ya. Harusnya aki-aki itu ingat akhirat. Maka enggak, tapi sebagian orang beranggapan batal wudu. Ini salah. Pertama itu pakai hail, ya. Jadi enggak langsung kena kulit dengan kulit. Kedua mungkin itu darurat, maksudnya tanpa sengaja gitu loh. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau pakai syahwat baru batal. Tapi bahkan gini aja, sebagian ulama mengatakan barometer syahwatnya itu apa, gitu loh, paham nggak? Hah?
Susah. Enggak, paham nggak barometer syahwat? Antum misalnya kegeser kemudian nyentuh kulit AWW misalnya, sok gitu. Ya. AWW-nya kemudian langsung dia bersahwat dengan sentuhan itu. Dan antum kan nggak sengaja, nggak ada. Berarti dia batal, antum nggak batal gitu? Paham nggak? Beda kalau antum menyentuh kemaluan sendiri. Itu antum bisa tahu deh seberapa antum terangsang atau bersahwatnya enggak. Enggak, ini nyentuh orang. Dia batal, antum enggak batal. Lah, kok gitu kan? Mana dia enggak sengaja tersentuh gitu kan? Gimana? Ini juga perlu ditinjau lagi. Begitu, wallahu a'lam. Makanya sebagian ulama mengatakan secara mutlak tidak membatalkan sampai ada indikasi keluarnya air madhi. Air mandi. Iya, keluarnya air madhi. betul. Iya, memang sebaiknya ya jangan nyentuh, ngapain? Oh gitu. Sama istrinya. Ya enggak salah. Ini harus dikabarkan kepadanya, Pak. Ya, ini ada hadisnya, sahih hadisnya. Ya, sebutkan kajian atau rekamannya kasihin ke dia. Ini rekaman kajian Ustadz. Ini dengerin, walaupun yang dengerin sedikit, ya. Dengerin yang bagian ini. Iya, mencium loh, ini mencium. Berarti mencium ada apa? Ada rasa cinta. Ya kalau kita bilang ada syahwat apa enggak gitu, Allahu alam. Rasulullah lebih tahu ya. Allahu alam. Tetapi berarti kan ini sentuhan betul-betul yang disengaja dan melekat gitu. Begitu, wallahu a'lam. Seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal.